Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi pertama, yaitu matematika, ya, tentang penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu tujuan pembelajaran adalah agar kalian mampu menentukan hasil penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya. Pecahan biasa yang sama penyebutnya. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang sama penyebutnya. Yang ketiga, penjumlahan pecahan campuran dengan campuran yang sama penyebutnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu pembahasan pertama untuk kelas 5. Nah, untuk pada hari ini materi yang akan saya sajikan yaitu matematika tentang penjumlahan pecahan. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mampu menentukan hasil penjumlahan dua buah pecahan yang penyebutnya sama. Nah, sekarang saya memberi contoh 1/2 ditambah dengan 1/4. Nah, sekarang sebelum saya membahas materi ini, saya dulu akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu pecahan. Nah, yang dimaksud dengan pecahan adalah A per B, yang mana A itu adalah pembilang, B adalah penyebut. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Kalau kita akan terjemahkan ke angka, contohnya adalah 1/2 ditambah dengan 1/4. Berarti 1 ini adalah pembilang, 2 ini adalah penyebut. Nah, kalau kita mau menjumlah antara dua bilangan pecahan ini, atau pecahan biasa juga dikatakan bilangan rasional. Nah, ini hanya baru mengenalkan pembilang dan penyebut. Nah, karena penyebutnya sama, saya mengambil dulu langkah pertama, yaitu pecahan yang penyebutnya sama. 1/4 tambah 2/4. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, sekarang ini penyebutnya sama.
Kalau kita menemukan penjumlahan seperti ini, yang diproses adalah pembilangnya. Berarti 1 tambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Oke, ini adalah penjumlahan bilangan pecahan biasa. Yang kedua, bagaimana kalau pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa? Ya, sama halnya seperti ini. Tentu kita tidak bisa menjumlah apabila pecahannya itu beda. Jadi kita harus samakan dulu. Nah, bagaimana samakan dulu? Ini pecahan campurannya, ini dijadikan dulu pecahan biasa. Bagaimana bisa menjadikan pecahan biasa ini? Ini 4 kali 1 ditambah 1. Berarti 4 kali 1 adalah 4, ditambah 1 adalah 5 per 4 ditambah 2 per 4. Berarti 5 tambah 2 adalah 7 per 4. Tidak pernah kita menjumlah penyebut. Yang dijumlah adalah pembilang. Nah, apakah ini hasil terakhir? Ini belum. Apabila pecahan itu angka terakhirnya lebih besar daripada pembilang, maka itu disederhanakan. Penyederhanaan pecahan ada 3 macam. Yang pertama, apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu disederhanakan. Yang kedua, apabila penyebut kelipatan daripada pembilang. Contoh 2 per 4. 4 kelipatan daripada 2. Itu disederhanakan. Yang kedua, apabila pembilang dan penyebut itu ada angka yang bisa membaginya. Contoh per 10. Nah, ini 2, ada angka atau EPB daripada 2 dan 10 adalah 2. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 adalah 5. Berarti hasilnya adalah 1/5. Nah, bagaimana tadi menyederhanakan ini 7 per 4? 7 dibagi dengan 4 boleh dengan pembagian kurung seperti ini yang biasa kita laksanakan di kelas 4, yaitu 1, 4, 3. Nah, 3-nya ini lebihnya itu dijadikan sebagai pembilang, tetapi ini sebagai penyebut. Oke? Nah, itulah tadi penjumlahan pecahan. Nah, jadi tadi ini adalah pecahan biasa. 1/4 tambah 2 per 4. Hasilnya seperti ini. Tidak perlu lagi disederhanakan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang kedua, pecahan campuran 2 per 3 ditambah dengan 3 per 4. Nah, ditambah dengan 2 per 3. Nah, sekarang ini adalah sebuah pecahan campuran, ini adalah pecahan biasa. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa apabila satu yang campuran, satu pecahan biasa, nah salah satu jalan ini harus dijadikan dulu pecahan biasa. Jadi ini dulu dijadikan pecahan biasa. 3 kali 1, 3 tambah 2 sama dengan 5 per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 7 per 3. Nah, disederhanakan. Ibu tadi sudah jelaskan bahwa apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, maka disederhanakan dengan jalan membagi. 7 dibagi 3, 2, 6, 1. 1, 3. Berarti hasilnya adalah 2/3. Ya, itu tadi campuran dan pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau campuran dengan campuran? Saya beri contoh. 2/4 ditambah 3 2/4 sama dengan. Jadi karena keduanya adalah campuran, makanya ada 2 jalan yang harus ditempuh. Pertama, kita jadikan pecahan biasa. 4 kali 2 adalah 8, ditambah 1 adalah 9/4 ditambah 4 kali 3, 12, tambah 2 adalah 14/4. Tinggal kita menjumlah pembilangnya, yaitu 9 tambah 14, 23/4. Nah, itu belum angka nilai terakhir, tapi ini harus kita sederhanakan, yaitu 23 dibagi dengan 4
Berarti di sini adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Lebihnya adalah 3. Berarti 5 3 per 4. Berarti hasilnya di sini adalah 5 3 per 4. Ini adalah nilai terakhir. Jadi tadi biasa campuran dengan biasa, campuran dengan campuran. Nah, untuk selanjutnya ada yang dikatakan soal cerita. Soal cerita itu prosesnya sama dengan ini, hanya dibentuk dalam bentuk bercerita. Contoh, ibu memiliki 10 roti. Tadi bagaimana? Ibu memiliki 10 roti. Atau saya tulis di papan tulis. Saya tulis di papan tulis supaya jelas. Ibu memiliki 10 roti. Diberikan kepada adik 3 buah. Diberikan kepada kakak 2 buah. Sekarang pertanyaannya, berapakah roti yang diberikan kepada kakak dan adik? Nah, jawabannya tadi sejumlah roti adalah 10. Berarti yang diberikan kepada adik adalah 3. Berarti yang diberikan kepada adik adalah 3 per 10. Yang diberikan kepada kakak 2, berarti 2 per 10. Nah, sekarang 3 ditambah 2 adalah 5 per 10. Jadi yang diberikan kepada adik dan kakak adalah 5 per 10. Apakah ini nilai terakhir? Belum. Ini disederhanakan karena, kenapa disederhanakan? Karena 10 adalah kelipatan daripada 5. Berarti 5 dibagi 5 adalah 1, 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi inilah yang diberikan kepada kakak dan adik. Jelas? Ya, itulah materi pada hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya nanti kita pada pertemuan kedua. Demikianlah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.